Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansa, kembali lagi kita di podcast OSIM Man 1 Kota Makassar. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial loh guys, yaitu Bapak Dr. Nurdin SPD, MSI, MPD. Beliau lahir di Bulukumba pada tanggal 7 April 1976. Beliau S1 di UNM pada tahun 2000, S2 di UNM dan Unhas pada tahun 2005, S3 di Unhas pada tahun 2021 dan Guru Man 1 Kota Makassar saat ini. Dan juga Ibu Sunarti SPD MPD. Beliau lahir di Sengkang pada tanggal 27 Agustus 1974. Beliau S1 di UNM pada tahun 1999 dan S2 di UNM pada tahun 2016. Mungkin lebih dalamnya silahkan memperkenalkan diri, mulai dari Pak Nurdin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pada kesempatan ini memperkenalkan diri. Nama saya Nurdin, lahir di Bulukumba, S1 di UNM pada tahun 2000, kemudian S2 di Universitas Hasanuddin tahun 2005, lalu kemudian S2 di UNM pada tahun 2021, dan terakhir alhamdulillah bisa menyelesaikan program S2 di Universitas Hasanuddin tahun 2021. Oke guys, selanjutnya perkenalan dari Mbak Sunarti. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semuanya. Perkenalkan, saya kira ini untuk memperkenalkan diri. Anda semuanya mungkin sudah tahu semua. Ya, saya adalah Sunarti, biasa dipanggil dengan Frau. Untuk bidang pendidikan S1 itu alhamdulillah bisa diselesaikan di UNM, jurusan Pendidikan Bahasa Jerman tahun 1999. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi di bidang bahasa Jerman, dan ini untuk dari anak-anak dan peserta didik Man 1 Kota Makassar, saya harus melanjutkan pendidikan untuk S2 jurusan yang sama, jurusan bahasa Jerman, dan alhamdulillah bisa menyelesaikan di tahun 2016. Oke guys, Ibu Sunarti ini dikenal di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Makassar dengan panggilan Frau ya. Jadi saya panggil Frau saja. Kalau boleh tahu, Bapak sama Ibu sudah berapa lama mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Makassar? Mungkin Frau Sunarti yang... Oh ya, oke, baik. Untuk pengabdian di madrasah ini, madrasah tercinta, itu saya dipercaya mulai masuk di sini tahun 1999 sebagai guru honor untuk bidang studi mata pelajaran bahasa Jerman. Sampai saat ini di 2022 masih dipercayakan untuk memegang mapel yang sama bahasa Jerman, tentunya karena itu adalah keahlian dan kompetensi saya di bidang itu. Jadi kurang lebih 22 tahun sudah berada di madrasah. Wow, luar biasa. Sekarang Pak Nurdin. Oke, baik. Kalau saya tentunya duluan beliau. Kalau saya sudah 17 tahun yang lalu sejak terangkat di madrasah ini pada tahun 2005. Setelah itu. Oke guys, sudah cukup lama ya. Ada tidak hal-hal yang istimewa yang Ibu dan Bapak dapatkan selama mengajar di Man 1 Kota Makassar? Mungkin Pak Nurdin bisa menjawab terlebih dahulu. Oke, jadi kalau berbicara tentang yang istimewa, saya kira ada beberapa ya. Kalau di madrasah ini, sebagai madrasah pertama negeri di Kota Makassar ini, saya menganggap keistimewaan sejak saya ada di sini yaitu
terlihat adanya kebersamaan dan kekompakan selalu ya di antara kami selaku guru, begitu juga kepada para staf dan pegawai. Iya. Dan keistimewaan lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu adalah selain katakanlah berkesempatan ya mengabdi mengajar di sini, ya juga nanti di sini kita diberi kesempatan ya sebetulnya sebagai pembina Palang Merah, juga diberi amanah sebagai wakil kepala madrasah bagian humas. Iya, dan beberapa prestasi yang alhamdulillah nanti setelah di sini baru ya saya alami. Saya kira untuk sementara demikian. Oke guys, sekarang kita dengar jawaban dari Prof. Kenapa saya berada di tempat ini? Yang pertama karena kehendak Allah, karena itu yang utama. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa namanya satu itu yang selalu kumpul, itu juga pilihan ke selanjutnya, alasan selanjutnya. Kemudian yang utama dan yang paling utama adalah karena kalau di madrasah ini kita mampu mendapatkan pengetahuan, pengalaman baik di bidang keilmuan secara umum maupun di bidang keilmuan secara agamais, karena di sini teman-teman juga terdiri dari berbagai macam kompetensi baik di bidang keagamaan maupun di bidang keilmuan. Nah, itu adalah sisi positifnya madrasah ini. Kenapa kami harus berada di tempat ini? Itu alasan yang paling penting yang harus kami paparkan. Oke, jawaban dari Bapak dan Ibu sangat memuaskan sekali. Ada tidak tantangan yang Bapak Ibu hadapi selama mengajar di madrasah ini? Mungkin Frau Sunarti yang menjawab terlebih dahulu. Ya tentu saja ada ya. Kalau tantangan dimanapun kita berada pasti ada tantangan, apalagi ini dunia kependidikan. Tapi saya berpikir bahwa tantangan itu meskipun ada tantangan dari secara internalnya, di dalam sekolah ini ada tantangannya, kemudian tantangan di luarnya, eksternalnya itu baik dari keluarga. Kalau dari internalnya itu dari motivasi moodnya siswa untuk belajar juga itu, kemudian kendala persoalan waktu itu juga harus kita cerdas untuk bisa memanage dengan baik supaya bisa tercover semuanya. Kemudian saya kira kalau tantangan itulah yang membuat kita bisa terpacu dan memacu diri untuk bisa berbuat sesuatu yang terbaik untuk madrasah ini. Oke guys, silahkan tanggapannya. Oke, ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Sunarti tadi, bahwa dimanapun kita selalu ada tantangan. Tetapi bagi saya selama ya karena dipertanyakan ada tantangan selama berada di madrasah ini, tentu tantangan yang sifatnya ke dalam dan keluar ya. Tentunya kalau di dalam ya karena di sini tadinya kurang siswa, lalu kemudian terakhir ini sudah ratusan. Ini kan memang tantangannya di situ bagaimana kita bisa ya berbuat lebih kreatif dalam rangka untuk menghadapi kita atau peserta didik satu madrasah yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan di tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua mungkin dari aspek pengajaran, dulu dengan sekarang ya, dulu tantangannya sangat luar biasa. Kalau sekarang ya mungkin tidak terlalu lagi, karena yang penting kita kreatif, kita berinovasi ya, maka tantangan itu bisa diminimalisir ya. Apalagi terkait dengan mungkin yang kadang menjadi tantangan adalah media pembelajaran ya, terkait dengan bidang yang kita ajarkan. Ya, itu yang biasa ya. Tapi terakhir ini alhamdulillah madrasah kita sudah terus berbenah untuk menyiapkan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Saya kira demikian. Oke, terima kasih jawabannya Bapak dan Ibu. Oke guys, itu tadi jawaban seputar pengenalan diri lebih dalamnya lagi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari question box. Oke, pertanyaan pertama. MAN 1 Kota Makassar merupakan salah satu sekolah madrasah yang dimana lebih fokus ke pembelajaran tentang keagamaan. Mungkin pandangan dari luar seperti itu. Menurut Bapak dan Ibu apa benar atau salah? Mungkin Pak Nurdin bisa menjawab terlebih dahulu. Oke, jadi kalau
dari segi nama kan ini madrasah ya. Orang luar kadang menganggapnya bahwa semua belajar agama ya. Jadi di sini juga ada mata pelajaran umum dan ada mata pelajaran keagamaan yang tentunya ini dari aspek jam ini memang lebih banyak ya jam pelajaran agamanya. Karena kalau di umum cuma satu, kalau di sini ya pembelajaran keagamaan itu dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Iya, tapi ya, sebenarnya kedua-duanya ya ada agama dan juga mempelajari umum. Jadi ada keseimbangan. Ya, saya kira seperti itu. Oke guys, sekarang jawaban dari Frau Sunarti. Ya, kalau menurut saya sih pribadi, asumsi masyarakat bahwa madrasah itu biasa lebih fokus atau lebih unggul di bidang keagamaan. Ada benarnya, tapi tidak semuanya betul. Kalau dilihat dari segi nama, memang tidak salah orang awam atau orang-orang di luar sana memberikan pendapat bahwa memang dia hanya bisanya di bidang keagamaan dan mampu berprestasinya di bidang keagamaan saja. Tapi kita mampu membuktikan bahwa di samping kita berprestasi di bidang keagamaan, kita juga mampu buktikan bahwa kita mampu juga berprestasi di bidang umum dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah umum dan sekolah-sekolah umum di luar sana. Oke guys, selanjutnya pertanyaan kedua. Madrasah terkenal dengan tertib dan peraturan-peraturan yang ketat. Tentunya hal ini pasti diterapkan di satu Kota Makassar. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Mungkin Frau Sunarti yang menjawab terlebih Oke, dahulu. baik. Langsung saja, dimanapun kita berada ya, tata tertib atau aturan-aturan itu tetap ada yang harus kita ikuti dan taati. Termasuk di madrasah kita ini jelas ada, karena ini adalah pembinaan dan pendidikan buat generasi-generasi bangsa supaya bisa lebih baik dan bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk madrasah terutama dan untuk negeri ini terutama. Tatib atau tata tertib atau peraturan yang diberlakukan di madrasah kita itu semata-mata entah itu dianggap ketat atau bagaimana, kita memang harus memberikan seperti itu teknisnya supaya ini kan tujuannya untuk memberikan pendidikan awal kepada peserta didik. Bukan hanya dia cerdas dari segi intelektual, tapi dia juga harus bisa cerdas dalam mentaati melaksanakan aturan-aturan yang berada dan diberlakukan di madrasah ini supaya bisa menjadi fondasi pijakan acuan bagi mereka nantinya untuk bisa sukses di luar sana. Mungkin Pak Nurdin bisa menjawab. Oke, ya jadi selain dari apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, tentu memang aturan ini penting ya untuk diterapkan dan diadakan khususnya di madrasah kita. Saya kira untuk lebih tercapainya keteraturan ya, dan memang upaya untuk membangun karakter yang jauh lebih baik. Di sini dibutuhkan ya acuan-acuan, aturan-aturan yang memang perlu dilaksanakan oleh semuanya agar tujuan bisa tercapai. Saya kira intinya di situ. Oke guys, pertanyaan selanjutnya, Mansatu terdiri dari berbagai organisasi dan ekskul. Ya. Nah, mungkin sebagian dari siswa ada yang lebih mementingkan organisasi atau ekskulnya daripada pembelajarannya. Apa pendapat Bapak dan Ibu mengenai itu? Dan mungkin Bapak Ibu bisa memberikan solusi terkait dengan waktu belajar dengan hal-hal seperti kegiatan lain. Mungkin Frau Sunarti yang bisa jawab. Baik, secara ringkas bahwa ekskul dan yang disiapkan oleh madrasah ini memang beragam. Itu nantinya disiapkan tujuannya supaya peserta didik bebas memilih sesuai dengan bakat masing-masing sebagai pendamping. Nah, itu bermanfaat untuk mereka untuk bisa dewasa dalam segala hal dan menghadapi orang lain, terutama dalam berbicara dan bersikap. Kemudian solusi, saya kira kalau ada siswa yang tidak mampu memanage waktu dengan baik antara ekskul dan atau organisasi dengan belajar, itu harus diberikan patokan di madrasah ini bahwa siswa itu hanya boleh mengambil
maksimal 2 ekskul, 1 ekskul akademik, 1 non akademik, supaya dia mampu menunjukkan prestasi yang sebenar-benarnya. Karena kalau banyak itu saya yakin sekali mereka tidak bisa karena dari segi waktu pembelajaran. Kemudian 2 itu harus fokus pada pembelajaran yang wajib dia harus ikuti. Saya kira dari saya cukup. Oke, jawaban dari Pak Nurdin. Iya, jadi di madrasah kita ini memang alhamdulillah ya memiliki beberapa ya begitu banyak eskul. Namun demikian kalau tadi lebih mementingkan eskul daripada belajar, ini juga ya perlu dihindari karena paling tidak kita di sini tujuan utama adalah menuntut ilmu, belajar ya melalui ilmu akademik dan beberapa yang perlu dikuasai. Dan untuk eskul itu sebagai penunjang sebenarnya ya, penunjang dalam rangka untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Jadi sangat keliru kita kalau masuk di eskul lalu kemudian masuk di eskul lebih mementingkan kegiatan eskul daripada pembelajaran ya. Ya kalau memang mau di eskul memang perlu siswa itu betul-betul bisa manage dengan baik waktunya. Iya, saya kira demikian. Oke guys, pertanyaan selanjutnya, the heart of education merupakan moto 1 yang artinya pembelajaran dari hati. Menurut Bapak dan Ibu, pembelajaran dengan hati itu bagaimana? Mungkin Pak Nurdin bisa menjawab? Oke, jadi madrasah kita ya memiliki motto the heart of education, pembelajaran dengan hati. Artinya apa? Bahwa di madrasah ini kita diharapkan ketika berada di madrasah ini, di lingkungan madrasah yang tenang ya, ada kedamaian di sini ya, dan ada ketentraman ya dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan tentu the heart of education ini memiliki makna yang sangat mendalam. Bukan hanya itu, tetapi lebih lagi kepada bagaimana kita di dalam proses belajar mengajar itu mengarahkan kita kepada upaya pendidikan yang lebih Islam. Saya kira seperti itu. Oke, jawaban selanjutnya dari Pak. Baik. The heart of education itu sangat motto yang sangat luar biasa yang menurut saya tidak hanya di bidang pendidikan dan pengajaran itu harus menggunakan hati, tapi di segala aktivitas dan kegiatan kita itu harus dilandasi dengan hati, karena itu adalah pijakan yang sangat luar biasa yang harus kita mulai dari bawah, di samping niat-niat yang tulus, karena ketulusan dan keikhlasan kita untuk mengabdi itu bersandar pada hati. Saya kira kalau pembelajaran diberikan dilakukan dengan hati, itu insya Allah saya yakin sekali bahwa apa yang kita sampaikan ke peserta didik itu bisa berterima dengan baik dan bisa mencetak anak-anak generasi-generasi yang memang juga punya hati dan karakter yang bagus. Oke, tadi jawaban dari Bapak dan Ibu ya guys. Oke guys, pertanyaan terakhir. Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana sekolah bisa menangani masalah kesiswaan baik dalam bidang akademik maupun non-akademik? Dan apa sih benefit yang madrasah berikan untuk siswa-siswi berprestasi? Mungkin dari Prof. Sunarti yang menjawab terlebih dahulu. Di sini ada 2 pertanyaannya. Yang pertama itu bagaimana cara menangani masalah baik akademik maupun non-akademik yang memang punya problem di situ. Saya kira hanya 2. Yang pertama, kita sebagai pendidik itu memberikan pendekatan yang komunikatif kepada siswa yang bisa berterima komunikasinya dengan baik kepada siswa sehingga dia bisa menyelesaikan masalah dan menghindari masalah. Kemudian yang kedua itu adalah adanya pemberian sanksi yang tepat sasaran kepada terhadap masalah-masalah yang ada di setiap peserta didik. Oke. Kalau benefit atau apresiasi yang diberikan oleh sekolah itu ada beberapa. Yang pertama itu pemberian nilai plus barangkali bagi anak-anak yang berprestasi. Kemudian yang kedua pemberian cenderamata atau penghargaan yang bisa membanggakan anak-anak, misalnya pemberian hadiah piala melalui upacara-upacara tertentu, dan itu adalah satu penghargaan yang luar biasa juga dari sekolah. Saya kira cukup dari saya.
Oke, selanjutnya Pak Nurdin. Iya, oke. Jadi kepada siswa kita memang diharapkan terus berprestasi ya, berprestasi karena kalau ini bisa dicapai oleh siswa tentunya bagi madrasah dan kita semua merasa bangga ya tentunya. Terus yang kedua kepada peserta didik kita tentunya selain membanggakan keluarga juga madrasah kita ini ya menjadi madrasah yang semakin dikenal bagaimana sebagai madrasah mandiri berprestasi ya, sehingga bentuk selanjutnya tidak berhenti sampai di situ, bisa saja kepada peserta didik yang berprestasi akan diarahkan terus sampai pemilihan perguruan tinggi ya yang terbaik ya, bisa misalnya di SPDS ya, bisa ya juga pada sisi lain tentu diapresiasi dengan memberikan bentuk hadiah ya, hadiah penghargaan lainnya dari madrasah kita. Saya kira itu. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan semangat atau motivasi kepada teman-teman yang menonton podcast ini, terkhusus kepada siswa MAN 1 Kota Makassar. Dimulai dari Pak Nurdin. Oke, baik. Jadi saya tentunya kepada semua peserta didik, khususnya peserta didik MAN 1 Kota Makassar, mari untuk terus mengembangkan diri. Ya, silakan memilih eskul yang sesuai dengan upaya untuk mengembangkan bakat dan minatnya di madrasah ini. Nah, di samping itu juga tidak melupakan pelajaran yang akademiknya ya, dan kalau keduanya ya bisa dilaksanakan, bisa diikuti, silahkan. Tapi kalau ada keraguan dan tidak merasa tidak mampu, lebih baik memilih satu dan yang jelasnya bisa berprestasi ya, bisa ya, membanggakan diri, keluarga, dan tentunya bisa untuk terus semangat ya menjadi yang terbaik ya, atau bahkan nantinya diharapkan bisa menjadi alumni yang berhasil di masa yang akan datang, seperti berhasilnya alumni MAN 1 Kota Makassar di masa lalu. Saya kira demikian sementara untuk saya ya. Selanjutnya motivasi dari Frau Sunarti. Baik anak-anak semuanya, peserta didik yang tercinta dari MAN 1 Kota Makassar, berbuatlah sesuatu yang terbaik buat dirimu, lakukan yang terbaik untuk dirimu, keluarga, dan madrasah ini. Lakukan sesuatu yang tidak merugikan orang lain dengan prinsip 0, 1, minus 1. Kalau tidak bisa memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain, lebih baik tidak melakukan apapun daripada harus merugikan orang lain. Dan terakhir adalah kami yakin dan percaya bahwa Ananda semuanya adalah orang-orang hebat yang mampu membanggakan dan mengharumkan madrasah tercinta MAN 1 Kota Makassar. Terima kasih. Oke, itu tadi motivasi dari Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Arfika Izara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.